Buat kamu yang tertarik untuk mulai menjual produk digital seperti e-book atau kursus online, tapi tidak tahu bagaimana dan menggunakan aplikasi atau tools apa untuk menjual produk digital tersebut, jangan khawatir. Di video kali ini saya akan membahas dan mengulas tentang satu aplikasi yaitu link.id, di mana kita bisa menjual berbagai macam produk digital seperti e-book, kemudian bisa untuk menjual artikel, appointment, kursus online, event webinar, bahkan menerima donasi, dan kita juga bisa membuka toko offline. Jangan kemana-mana, siapkan kopi, camilan, dan catatan, karena di video ini saya juga akan membagikan tutorial bagaimana cara mengupload beberapa produk digital supaya kamu tahu dan bisa langsung praktek membuka akun link.id dan menjual produk digitalmu. Untuk membuat akun di link.id, kita masuk ke URL link.id, nanti akan keluar seperti ini tampilannya. Jika belum mempunyai akun, kamu bisa sign up free, daftar gratis. Daftarnya mudah sekali karena menggunakan nomor WhatsApp, dan kemudian kita bisa langsung klik register. Jika sudah mempunyai akun, tapi kamu masih bingung cara memaksimalkan akunmu di link.id, kita bisa mulai dengan login, kemudian masukkan username atau email serta password yang kita gunakan di akun link.id. Ini adalah tampilan dashboard untuk admin. Jadi di sebelah kiri di sidebar kita bisa melihat ada beberapa menu seperti My Link, kemudian ada Appearance, ada Order, Statistik. Di sini kita bisa melihat semua total view dan klik, kemudian ada My Purchase. Jika kita membeli konten atau template atau apapun itu bisa masuk di sini. Kemudian ada tutorial yang nge-link ke YouTube-nya link.id. Jadi jika kita klik langsung terbuka YouTube. Kemudian ada lagi setting, ada affiliate untuk marketing tools, marketing campaign masih beta. Ada voucher yang bisa kita buat untuk menarik pembeli. Dan paling bawah adalah jika kita ingin logout. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu menu yang ada di sisi kiri ini, bagaimana cara kita bisa menampilkan atau membuat link yang seperti ini. Tapi mungkin nanti tampilan bisa berubah karena teman-teman bisa mengcustom warna, tampilan, dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Dan tampilan ini, link.id Indri Aryatna, hanya sebagai contoh. Di bagian menu atau tab Home ini, jika diklik, tampilannya akan seperti ini. Jadi, menampilkan tentang akun kita. Jika akun kita free, maka di sini akan ada button jika kita mau upgrade ke Pro akun. Kemudian ini ada foto profile dan ini link ID URL yang bisa kita share apabila kita mau tempelkan link URL ini misalnya di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lainnya. Kita bisa share dengan cara copy link atau langsung kita share ke WhatsApp, Twitter, maupun Telegram. Di sebelah kanan ini ada tampilan penghasilan kita atau earning yang jika diklik akan keluar nilai atau amount-nya. Jadi sebagai pengguna free akun kita tidak bisa menarik atau withdraw total atau amount yang ada di sini semau kita karena pengguna free akun hanya bisa menggunakan auto payment setiap tanggal 25 setiap bulannya. Jadi jika ada saldo yang ada di sini, ini nanti akan otomatis terkirim secara otomatis ke rekening teman-teman pada tanggal 25 setiap bulan. Kemudian di bagian ini ada tab-tab yang jika kita klik, kita bisa mulai meng-create produk digital atau menambahkan link. Contohnya, jika saya klik add link, saya bisa menambahkan link, misalnya saya mempunyai
YouTube video yang ingin saya tampilkan di link.id ini secara gratis, saya bisa tampilkan contohnya. Saya mau memasukkan link YouTube yang ada di YouTube ini yang berjudul sosial media spesialis sebagai contoh. Jadi saya ketikkan judul dan URL-nya ada di bawah. Saya copy URL-nya, kemudian kita kopas ke sini, dan kita bisa memilih tampilan blognya yang default seperti baris atau yang dia menggunakan image yang besar. Dan kita juga perlu menambahkan thumbnail, ini namanya thumbnail, jadi nanti akan terlihat lebih bagus tampilannya saat dibuka. Jadi ini saya akan memilih file, contohnya sembarang file, jadi nanti bisa dilihat tampilannya. Sebentar, ini terlalu besar. Dan ini kita bisa crop. Kemudian saya pilih yang large image dan add link. Yang baru saya tambahkan ada di bagian bawah ini. Dan ini kita bisa geser ke atas maupun ke bawah sesuai keinginan kita. Jadi misalnya saya ingin tampilkan di bagian paling atas supaya bisa menarik audiens gitu ya. Saya akan tarik ini dan tampilkan di bagian paling atas. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Sosial media spesialis. Ini hanya sekedar contoh, jadi nanti thumbnailnya ini bisa di thumbnail, teman-teman bisa masuk ke sini. Kemudian ini tinggal disilang atau diklik, kemudian kita baru bisa upload thumbnail yang baru. Setelah itu baru kita update, dan nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika kita memilih blok layout yang biasa, yang general atau default, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kurang menarik perhatian gitu ya. Jadi lebih baik kita gunakan yang blok yang besar atau large image. Jadi nanti dia bisa terlihat lebih menarik. Seperti ini. Ini yang pertama, kita akan masuk ke menu selanjutnya. My Link adalah tampilan dari link-link yang sudah kita buat sebelumnya, entah itu e-book atau link seperti yang sebelumnya saya buat, atau bisa juga kursus online dan lain-lain. Ini adalah dinamakan link. Jadi di tab My Link ini terlihat semua blog list yang sudah kita buat, atau kita juga bisa membuat baru dengan cara add new blog. Nah, add new blog ini kita bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan, apakah kita mau menggunakan basic atau yang monetization. Monetization ini berarti kita bisa mendapatkan income dari menjual seperti digital product, kemudian appointment, dan lain-lain yang ada di sini. Ini kita bisa memilih blog list yang manapun. Kalau yang di atas, yang basic ini, kita tidak bisa menggunakan blog ini untuk menjual. Nah, ini saya contohkan kita menambahkan digital product. Klik digital product, ada dua pilihan, simple template atau yang flexible template. Satu hal yang tidak kalah penting adalah kita perlu menuju ke setting untuk pengaturan. Jadi di setting ini kita bisa mengatur account atau akun, kemudian metode untuk payment, payout setting, analitik, kemudian custom domain, dan kalender sinkronisasi. Kita klik satu-satu. Yang pertama, my account. Di sini kita bisa melihat akun kita, username, email, kemudian ada telepon dan alamat. Kemudian di sini ada show policy. Ini kita bisa tampilkan di link kita. Misalnya ini saya aktifkan, dan kontak informasi ini saya aktifkan, nanti jadinya seperti ini. Di bagian bawah ada
privacy policy yang sebelumnya tidak ada, dan juga bagaimana nanti audiens bisa mengontak saya melalui email maupun WhatsApp. Kita mengaktifkan chat icon dengan menggeser slide ke sebelah kanan seperti ini. Ada dua pilihan yang bisa kita aktifkan, yaitu WhatsApp atau Telegram. Jadi kalau kita memilih WhatsApp, nanti akan muncul icon seperti ini. Nantinya akan muncul icon WhatsApp di bagian sini, bagian kanan bawah, dan nanti audiens bisa menghubungi kita melalui WhatsApp atau Telegram sesuai dengan pilihan mana yang kita tampilkan di page link. Masih di setting, kemudian kita pindah tab ke payment method. Di sini kita bisa memilih durasi berapa lama pelanggan atau pembeli kita berikan waktu untuk melakukan pembayaran setelah check out. Jadi di sini ada minimal 10 menit dan maksimal 1 hari atau 24 jam. Kemudian di sini ada fee yang bisa kita bebankan kepada customer atau pembeli. Jadi nanti dari harga jual misalnya e-book seharga 50.000 dan kita bebankan fee-nya ke pembeli, nanti pembeli akan ada tambahan lagi untuk mereka membayar fee. Jadi jika kita aktifkan seperti ini, fee-nya nanti akan ditanggung oleh pembeli. Tapi jika kita mengaktifkan ini, ada kemungkinan pembeli akan merasa kurang tertarik karena seharusnya harga jual yang kita tampilkan adalah harga jual yang sudah termasuk semua fee. Jadi kalau saya pribadi memilih untuk fee saya bayar atau dibebankan ke penjual daripada dibebankan ke pembeli. Untuk payout settings, kita bisa memanage akun bank yang kita gunakan untuk withdraw. Kita bisa isikan nomor rekening, nama rekening, dan nama bank yang kita gunakan untuk withdraw. Kemudian kita juga bisa melakukan manual withdraw jika kita adalah pengguna akun pro. Tapi jika kita menggunakan free akun di link, kita mendapatkan payment setiap tanggal 25 setiap bulannya. Dan akan dikurangi lagi 5% fee untuk setiap total transaksi. Advanced setting ini untuk pengguna link yang pro, jadi kita jika mau menggunakan tracking dan analitik harus upgrade dulu ke link.id pro. Jadi saya tidak bisa memberikan tutorial karena saya masih menggunakan yang free. Kemudian site setting, ini jika kita ingin menggunakan, alih-alih kita menggunakan link.id/indri.ariadna misalnya, kita bisa menggunakan custom domain. Jadi bukan lagi menggunakan link.id di depan sini, tapi bisa menggunakan nama domain kita sendiri. Contohnya jika saya mencari nama domain Indri Ariadna yang .com sudah tidak available karena memang sudah saya beli, dan beberapa yang masih available adalah indriariadna.shop.id dan XYZ. Jadi teman-teman bisa memilih nama domain sendiri, sesuaikan misalnya mau menggunakan domain sendiri atau tidak, itu opsional. Jadi kalau kita memilih domain nanti harus membeli dulu domain ini dan kita harus renewal setiap 1 tahun sekali. Jadi nanti jika misalnya saya menggunakan indriariadna.id, saya select yang ini, harus membeli dulu untuk 1 tahun dan renewal. Nanti untuk linknya bisa ke indriariadna.id lalu / nanti kita bisa custom. Contohnya seperti itu. Kalender atau sinkronisasi kalender ini kita harus mensinkronisasikan Google Calendar supaya apa? Supaya nanti saat kita menjual appointment atau janji temu secara online, kita bisa langsung memasukkan jadwal ke dalam Google Calendar. Jadi
bagaimana kita harus mengkoneksikan Google Calendar. Jadi dari link.id juga bisa mengupdate acara atau event jika kita menjual janji temu secara online atau appointment. Untuk mengubah atau mengcustom tampilan dari link kita bisa menggunakan tab Appearance. Jadi di sini bisa diklik. Kemudian ada beberapa pilihan. Kita bisa upload banner. Banner ini adalah nanti tampilnya di atas profile. Ini saya tidak pakai. Ukuran banner yang pas untuk di-upload di sini adalah 1200 kali 628 pixel. Jadi pastikan size-nya sama. Kemudian untuk profile kita bisa meremove profile atau bisa mengupload profile sesuaikan dengan foto yang ingin kita masukkan atau kita upload di link. Kemudian ini bisa diisi tentang saya atau tentang kita, ini siapa, kemudian sedikit background akan memudahkan audiens untuk mengetahui background atau tentang kita ini siapa. Kemudian social links adalah link sosial media yang kita punya dan kita mau tampilkan di link yang ada di link.id ini. Kita bisa tambahkan, ini sudah ada website, kemudian ini YouTube. Kalau mau menambahkan Facebook bisa tinggal diklik, kemudian ini diisi link Facebooknya apa. Kemudian kalau mempunyai misalnya Dribbble atau Behance sebagai portofolio juga bisa kita masukkan ke link yang ada di social link. Jadi nanti tampilnya di sebelah bagian bawah setelah deskripsi atau di bagian bawah profile. Untuk template background dan template secara keseluruhan kita bisa pilih dari sini template. Kita bisa pilih yang klasik. Kemudian kalau yang klasik tampilannya putih seperti ini. Kita bisa pilih juga yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi silahkan disesuaikan tampilannya menggunakan template yang ada di sini. Kemudian untuk background kita bisa menggunakan flat color, gradient, atau upload image yang dari kita sendiri juga bisa nanti menjadi background yang ada di sini. Ini buttonnya, model buttonnya bisa kotak, kemudian ini kotak hijau seperti ini. Dan ini bisa diganti ya background colornya. Mungkin teman-teman punya color sendiri atau color palette brand gitu, branding bisa dimasukkan ke sini. Ini hex code-nya. Dan ini tampilannya, background-nya berubah. Kemudian untuk outline kita bisa memilih outline yang seperti ini. Jadi terlihat dot di bagian pinggirnya atau yang square atau yang ada curve-nya seperti ini. Jadi nanti akan terlihat perbedaannya antara yang outline yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Setelah itu kita bisa menggunakan shadow, apakah mau shadow-nya itu yang lebih tebal atau yang soft shadow. Jadi bisa diklik di sini sebagai contoh. Nanti tampilannya akan ada shadow-nya sedikit. Kalau hard shadow itu akan lebih tegas lagi bayangannya di sebelah sini. Kemudian untuk tampilan spesial ini bisa juga dipakai atau digunakan kalau misalnya mau menggunakan button atau outline yang lebih berbeda dari yang sudah ada, bisa dicoba di sini. Kemudian font kita juga bisa pilih apakah mau pakai Helvetica atau mau menggunakan Lato, Railway, dan masih banyak lagi bisa dipilih dari sini. Dan saya gunakan font-font yang terlihat lebih tegas seperti Helvetica, Montserrat, Roboto itu bagus, Poppins.
Jangan gunakan yang terlalu melengkung seperti handwriting seperti ini karena nanti audiens akan susah untuk membacanya. Jadi kalau susah dibaca nanti mereka tidak tahu apa yang kita jual gitu ya, yang kita tawarkan. Jadi lebih baik menggunakan font yang bersih dan lebih mudah dibaca. Seperti itu. Tutorial bagaimana cara membuat e-book, kemudian mengupload di link.id, juga tentang bagaimana membuat blog konten atau artikel, janji temu, serta konsultasi nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Teman-teman bisa mengikuti link yang ada di deskripsi.